الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita di setiap waktu dan di setiap saatnya. Bahkan tanpa nikmat itu pernah kita minta sebelumnya, Allah terus kasih. Maka itulah, kalau kita ini sok-sokan mau masuk surga dikarenakan amal kita, itu nampaknya terlalu sombong. Kita ini sholat saja, itu cuma berapa menit dari 24 jam yang Allah beri. Itu pun sholate jarang khusyu'e, jarang api'e, jarang tumak ninai. Itu baru sholat. Dari 24 jam yang Allah kasih, katakan sekali sholat 10 menit lah. Maka 5 kali sholat cuma 50 menit, tidak sampai 1 jam. 24 jamnya tidur, main, kerja. Apalagi? HP-an. Anda jangan nyindir diri sendiri. Kemudian dari uang, harta yang Allah kasih. Yang wajib itu pun kalau sampai nisab 85 gram emas. Itu pun Allah minta cuma berapa persen? 2,5. Itu yang wajib. Sedekah kita dibanding uang yang kita kumpulkan untuk dunia, bandingkan sedekah mbek omahe larang di. Sedekah mbek mobile larang di. Sedekah mbek rekreasi ini akan di duit. Itu uang. Belum lagi perjuangan. Kita berjuang untuk dunia dibanding perjuangan kita untuk akhirat. Mana lebih melelahkan? Dengan semua muhasabah itu, lah kok si PD bakal melbu surga? Pertanyaannya, surga isopo? Nah, maka dengan itu kita meyakini kalau kita ini tidak mungkin masuk surga kecuali atas rahmat dari Allah. Dan rahmat itu di mana? Di sini. Di masjid, di majelis ilmu. Maka apabila ada sekelompok manusia kumpul di rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah, mempelajari di antara mereka ayat-ayat tersebut, Allah turunkan kepada mereka apa? Rahmatnya. Dan di masjid ini, malaikat-malaikat Allah kumpul mendoakan orang-orang yang duduk di masjid. Kemudian malaikat itu mengucapkan,
Allahumma arhamhum, Allahumma gfir lahum. Rahmati mereka ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah. Yang dengan terkumpulnya banyak rahmat, kita pantas insya Allah dengan rahmat itu masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Termasuk rumah tangga yang baik. Setelah saya kok sudah sampai pada satu kesimpulan. Ya mudah-mudahan tidak salah. Kita ini kalau oleh Allah dikaruniai rumah tangga yang baik, itu murni karena pertolongan Allah. Kalau karena ilmu kita, ya Allah, ilmu kita lo sak piro. Kalau karena ibadah kita, ya Allah, antara ibadah dengan dosa kita gak nyocok akeh dosane. Nggih napa nggih? Kalau karena kesabaran kita, walah wong kene ki lho ngamukan. Kalau karena kemampuan kita untuk taat kepada Allah jauh, maka termasuk rumah tangga itu menjadi green screen. Apa Ustaz Yudi? Mereknya apa tadi? Oh, green flag, saya kira green screen. Green flag itu murni karena pertolongan Allah. Karena kalau ngomong karena alimnya, banyak orang alim rumah tangganya rusak ada. Kalau ngomong karena kuatnya ibadah, banyak orang kuat ibadah ujiannya justru di rumah tangganya. Kalau karena kesolihannya, banyak orang soleh diuji lewat anak dan istrinya atau suaminya. Maka murni karena rahmat dari Allah. Maka dengan itu minta terus rahmat Allah. Maka kalau masuk rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya rahmat Allah itu masuk kepada ahlul bait kita ini. Ojo medit. Assalamualaikum WRWB. WRWB. Masya Allah. Lo kok medit heran ketemu istri. Ucapkan salam sing lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah dan diamalkan oleh siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu setiap pagi datang ke rumah ibunya hanya untuk mengucapkan salam. Niatannya apa? Agar ibunya menjawab salam dengan lengkap dan itu termasuk doa. Itu yang dikejar sama Abu Hurairah tiap pagi. Lo kita ndak. Kita ini sok-sokan. Rumah tanggaku mesti api lo. Ada orang itu berumah tangga sudah 50 tahun cerai. Ada. Antum bayangin 50 tahun. Kalau dia nikah umur 20, yang laki-laki 25, berarti sudah umur berapa? Sing lanang 75, sing wedok 70. Pegatan, golek opo? Bayangin. Kalau bukan karena rahmat Allah tidak bisa. Maka banyak berdoa, banyak ibadah, banyak minta kepada Allah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin sekalian, kita akan berbicara tentang rumah tangga green flag. Artinya sekarang ini bahasa kerennya begitu. Ada red flag, ada green flag. Kalau green flag itu rumah tangga dengan bendera hijau. Bendera hijau itu istilahnya wis menyenangkan, aman, tidak ada masalah. Rumah tangganya penuh dengan kebahagiaan. Kalau red itu sudah warning itu. Ngerti warning? Sudah banyak masalah, kacau, tidak ada kesabaran di dalamnya, senantiasa penuh dengan amarah, penuh dengan emosi. Nah, sekarang kita mau berbicara tentang rumah tangga apa? Green flag. Bu, ngerti enggak sih, Bu? Bu. Ngerti boten? Makanya lagi judul gak usah bahasa Inggris, ibu-ibu gak ngerti ngawot. Nah, kira-kira itulah. Kita mau bicara rumah tangga yang kemudian rumah tangga itu minim masalah. Penuh dengan kebahagiaan. Kalau kita pulang ke rumah tangga yang seperti itu hati itu tiba-tiba menjadi apa? Tenang. Bahkan, antum tahu enggak salah satu doa rumah tangga itu? Yang itu justru doa yang mencirikan orang beriman yang imannya baik. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita artikan dulu.
Ciri orang beriman yang Allah sebutkan di dalam rentetan doa tadi, salah satunya apa? Yaitu orang-orang beriman yang mereka senantiasa memohon kepada Allah. Jadi tidak ada cerita memohon kepada manusia, memohon kepada suami, memohon kepada istri, memohon kepada orang tua, kepada anak, kepada ini. Tidak ada. Memohonnya kepada siapa? Allah. Antum tahu Nabi Ayub? Dengan semua ujiannya, tidak pernah Nabi Ayub nulis status, emotikon nangis. Ada Nabi Ayub nulis status? Oh, belum ada HP. Oh iya betul, lupa saya. Saya kira Nabi Ayub orang kemarin. Tidak ada Nabi Ayub curhat sama tetangga, curhat sama ini sama itu, tidak ada. Tapi apa yang terjadi? Wa ayyuba idh nada rabbahu. Dan ingatlah kepada Nabi Ayub. Kapan? Idh nada rabbahu. Ketika Nabi Ayub tidak menyeru siapapun. Tapi yang diseru siapa? Rabbahu. Wih. Sekarang saya mau tanya, ketika Nabi Ayub itu berdoa, Anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya tertimpa kesulitan ya Allah. Saya mau tanya, perlu ndak Allah diberitahu kalau Nabi Ayub ditimpa kesulitan? Allah tahu apa ndak? Nah, cuma pengakuan seorang hamba di dalam doa itu menjadikan dia ngaku kalau dia lemah. Dalam keadaan tanpa diberitahu pun Allah sudah tahu. Tapi Allah kepingin antum itu nyeluk. Ya Allah. Tujuannya apa? Pengakuan bahwa kita ini lemah. Pengakuan bahwa tidak mungkin saya baik kecuali pertolonganmu ya Allah. Pengakuan bahwa tidak mungkin saya mampu membimbing istri. Saya mampu membimbing suami. Saya mampu membimbing anak. Kecuali atas pertolonganmu ya Allah. Maka Allah tunjukkan wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Jadi ketika masalah itu muncul, tidak ada yang diseru kecuali siapa? Allah. Nah, sudah, kita kembali kepada walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa sama Allah. Apa doanya? Hablana. Anugerahkan kepadaku ya Allah. Anugerahkan kepada kami ya Allah. Apa itu? Min azwajina. Pasangan kami. Pasangan di sini boleh suami, boleh istri. Yang penting laki ketemu perempuan. Jangan Jono ketemu Joni. Nah, ini lagi rame sekarang. Nanti jotos-jotosan ini. Mainnya bukan lagi main bagus, ini main anggar. Antum tahu olahraga anggar itu? Enggak tahu antum. Antum berwe nekeran. Nah, Rabbana hablana min azwajina. Minta sama Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah pasangan kami. Dan kalau pertama pasangannya sudah baik, suaminya baik, istrinya juga baik, maka normalnya dalam keadaan normal, maka anak turunnya pun akan baik. Anak turunnya katut baik. Maka itulah kenapa kalau kepingin anak yang baik, itu diawali dari dua perkara. Awake kudu apik, pasangane ya kudu apik. Jadi panjenengan jangan terlalu nuntut anak menjadi baik. Kalau anak kemudian kurang baik, kalau anak kemudian rodo angel diatur, terus antum itu tidak pernah introspeksi diri, moro-moro nuntut anak. Sholat harus begini, harus begitu. Coba pertama apa? Muhasabah. Aku siapa? Istriku seperti apa? Kalau panjenengan perempuan dicek, saya seperti apa? Muda saya seperti apa? Ilmu agama saya bagaimana? Ibadah saya seperti apa? Terus tanya, suami saya pantes enggak? Karena terkadang nun sewu, kalau ada anak wapi, bapak ibu elek, dalam tanda kutip bukan wajahnya loh ya, tapi apa? Akhlak dan ibadahnya. Orang lain itu mikir, kok iso yo? Bapaknya kayak ngono ibu lu bayu ratau di omah, kok anaknya mali api. Jadi tanda tanya. Tapi coba sebaliknya, bapak elek ibu elek, anaknya nuwakal.
Ketika ditanya, anaknya sapa le? Siapa namanya ya? Katakan, anaknya Pak Fulan. Lo ibumu? Bu Fulana. Terus orang itu biasanya ngomong apa? Walah yo pantes. Walah yo pantes. Itu menunjukkan kalau bahasa kita, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Lek bahasa Jawa apa? Banyu gak akan adot kok talang ya apa bahasa itu? Bahasa Jawa itu pancuran banyu metu kok talang itu loh. Banyu ceblok gak adot tekan talangi. Ngerti apa sama antum? Antum orang Eropa semua sih ya, Masya Allah. Susah saya ceramah sama orang Eropa ini. Nah, sudah. Maka yang pertama Allah katakan apa? Rabbana hablana min azwajina. Pasangan dulu. Minta sama Allah. Maka minta itu yo ono ikhtiare sadurunge rabi wis mulai dipikir. Nah, mungkin sebagian di antara kita sampun kasep Ustaz. Wis kadung duwe anak, duwe putu. Bahkan mungkin sebagian di antara kita sudah punya cicit. Tidak apa-apa. Karena ilmu itu dipelajari kapanpun tidak pernah telat. Minimal nanti antum iso ngiling no anake. Antum iso ngiling no putune. Le, nduk, golek bojo ngono sing apik le, sing taat karo Gusti Allah, sing manut karo Gusti Allah le, sing amalane apik, ibadahe apik, sugih ora sepiro penting. Nggih napa nggih? Minimal kita beritahu mereka. Nah, kemudian setelah pasangan itu baik, diawali dengan kita yang baik, baru wadzurriyatina. Siapa dzurriyah itu? Anak turun. Yo anak, yo putu, yo cicit, lan sapiturute. Panjenengan tahu Umar Ibnul Khattab keliling sama Abu Ubaidah masuk suatu gang, dengar di salah satu rumah seorang ibu nyuruh anaknya nyampur susu dengan air. Terus anaknya ndak mau, anaknya bilang apa? Bu, jangan. Karena Umar melarang, ibunya bilang apa? Walah, Umar raine. Anaknya bilang apa? Bu, kalau Umar saya biasa bahasa Inggris garing. Kalau Umar ora enek, Bu, Tuhannya Umar yaitu Allah senantiasa melihat. Moh, saya tidak mau bu. Lah kok pas Umar itu denger radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sama Umar, Abu Ubaidah suruh nengeri rumah itu. Tengerono. Besok kita ke sini. Besok Umar datang. Dinikahin sama anaknya Umar perempuan tadi. Kemudian punya anak. Kemudian punya anak lagi. Itulah cicitnya Umar yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Dari perempuan yang tidak mau nyampur susu dengan air. Lah itu yang kita awali kalau mau ngomong green flag. Lah kok cari Ustadz Yudi green screen. Salah nyebut di sini oh. MC kok salah nyebut. Tema di malam hari ini bersama Ustadz Rifki green screen. Loh, green flag Ustadz. Bendera hijau. Sudah, sabar Ustadz. Antum pahalanya besar nanti. Nah, maka tunggu dulu kita pasangan kita sing apik. Kalau kita dan pasangan wes apik, normalnya muncul keturunan yang baik. Wa dzurriyyatina, anak turun kami ya Allah. Yang pasangan itu dan anak turun itu yang kami minta qurrata a'yun. Nyenengne meripat, nyenengne hati. Jadi kalau dilihat lego hati nih, Masya Allah anakku apik. Coba saya mau tanya, orang tua mana sih yang tidak seneng ngelihat anaknya itu tanpa disuruh berangkat ke masjid sholat subuh? Seneng boten? Seneng boten? Seneng. Orang tua mana yang tidak seneng ngelihat setelah sholat maghrib, setelah sholat subuh, anaknya duduk, wiritan, ngaji, terus ndonga. Dan subhanallah, saya pernah dengar satu ceramah, ada satu da'i mubalik dari Kuwait, Syekh Sa'ad bin Atiq Al-Atiq hafizahullah. Dia bilang apa? Tidak ada yang lebih menyenangkan orang tua kecuali ngelihat anaknya sholat tahajud terus nyebut nama orang tuanya didoakan di sisi Allah. Wih, itu anak panjenengan gak pakai diperintah, gak pakai dikomando, bangun bukan sholat wajib, sholat tahajud, nama panjenengan disebut, ya Allah, bapakku ya Allah, ibuku ya Allah. Lu tapi maaf,
Mau kepingin punya anak seperti itu, ngoco. Bu, gak ada koco ten griya, Bu. Goyang-goyut tok ae. Lah wong koco mek masang skincare. Koco itu yang kita maksud untuk bercermin diri. Kalau saya kepingin punya anak seperti itu, saya seperti apa? Nah baru wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Muncul anak-anak yang qurrata a'yun. Diawali dengan apa? Hablana min azwajina. Kita dan pasangan harus baik. Baru muncul wa dzurriyyatina. Munculnya qurrata a'yun. Kalau rumah tangga itu baik, dengerin. Kita ini subhanallah. Saya sudah mulai banyak diingetin sama teman-teman. Ustadz, ojo nemen-nemen. Pemerintah kita ini sekarang rodok anti kritik. Rodok, ndak nemen. Rodok. Maka Ustadz rem dikit. Ojo nemen-nemen. Jadi sekarang kritikus itu bahkan disuruh pergi ke Yaman sama presiden kita. Dianggap bikin rusuh, bikin ricuh, bikin gaduh. Mau apa? Bahasanya kemarin kan pergi aja dulu apa bahasanya yang apa? Kabur dulu aja. Malah disuruh sama kita punya presiden. Sana kabur aja, mau ke Yaman katanya. Wih. Jadi kok terkesan kekanak-kanaan padahal dalam dunia demokrasi kritik itu perkara yang bisa lanjut. Jadi dikongkon ngerem lah kok malah terus. Sudah, ibu-ibu gak ngerti blas gini ki. Orang ngerti ibu-ibu ini taunya drakor, dracin, dracun, drama beracun. Nah itu ngerti ibu-ibu. Nah sudah, kalau rumah tangganya baik, suami istri baik, anak turun baik, suami istri taat kepada Allah, anak turun taat kepada Allah. Panjenengan tahu, kita ini orang Islam se-Indonesia mayoritas di atas 90%. Golek pemimpin yang betul-betul murni muncul dari rahim pendidikan Islam, tidak pernah ketemu. Yang ada apa? Menjelang pemilu, sok-sokan pro dengan Islam. Wis wong Islami ketipu maneh. Wah ini takbir tas banget, tidak dukung. Kita kasih uang receh, bantuan ibu-ibu. Sampai sebagian joget di pinggir jalan bawa foto cawapres. Kenapa? Rem. Nggak ono jahe ini ngerem atau antum. Coba ada minuman itu saya enak. Kemarin saya pengajian di Jogja kemarin, salak apel, terus minuman apa? Minuman bukan prebiotik apa yang mengembalikan keringat yang keluar tuh. Minuman itu terus ada jahe, ada kencur, lengkap sak mejo. Akhirnya guys dong ngaji ngemil terus. Nah sudah kita lanjutkan. Nah maka dengan itu jamaah, kalau rumah tangga itu baik, antum tahu endingnya apa? Waja'alna lil muttaqina imama. Muncul pemimpin hebat dan keren. Artinya ketika sekarang kita krisis kepemimpinan, cari satu orang dari 90% lebih umat Islam sing katanya pinter-pinter itu, golek wong siji dadi presiden gak ketemu. Kalau kita mundur kembali, itu problem awalnya kita tidak punya rumah tangga yang bagus secara syariat, secara Islam, secara ibadah, secara akidah. Maka tidak muncul generasi yang pantas tadi presiden. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Nah sekarang begini, kita awali itu tadi muqaddimah. Muqaddimahnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan itu ciri khas di antara doa-doanya orang beriman. Jadi kalau kita berdoa, lah kok doa tadi luput kita baca, perlu dicek iman ndak kita ini. Karena kalau kita beriman, itu ciri orang beriman yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Memprioritaskan keluarga, noto keluarga. Dicek istriku, dicek anakku, dicek bagaimana rumah tanggaku, dicek terus Pak. Nah sekarang, poin yang pertama tentang green screen, Ustadz Wahyudi. Poin pertama tentang green flag adalah apa? Pemahaman kita bahwa rumah tangga itu nikmat. Panjenengan itu antum tulis, poin pertama, memahami bahwa rumah tangga itu merupakan salah satu nikmat dari Allah.
Antum tulis yang pertama, rumah tangga adalah nikmat dari Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, itu nanti ketika semua orang dibangkitkan pada hari kiamat, orang kafir, orang munafik, orang musyrik, orang-orang yang tidak bertuhan, ateis, segala macam. Lah kemarin ada yang lucu. Ada perempuan ateis ngomong tidak percaya neraka. Loh lah lapo ente ngomong tidak percaya neraka? Lawang ente Tuhan aja tidak percaya kok ngomong neraka. Jadi saya buka videonya rotok keri-keri apa loh. Loh ente ateis kok ngomong neraka? Ya gak usah ngomong, namanya ateis gak usah ngomong surga, gak usah ngomong neraka. Lo ateis kok. Kan ya lucu. Lo ateis kok ngeritik neraka. Mbak dadi ateis ku yang kafah gitu loh. Ateis apa? Kafah. Ngerti yo ateis iku ya memang gak usah ngomong neraka. Uripo ae sak karepmu. Di hutan kene, di planet yo kene. Tapi Indonesia bukan negara yang tidak beragama. Kan yo lucu ngaku warga Indonesia tapi tidak beragama. Sudah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, salah satu yang Allah akan tanyakan kepada orang-orang yang mengingkari Allah dengan kesyirikannya, dengan kekafirannya, dengan kemunafikannya. Tapi munafik yang i'tiqad. Saya sudah lama tidak bahas munafik ini. Perlu kita bahas lagi. Untuk kita sendiri supaya introspeksi. Supaya introspeksi kita ini. Nah, orang munafik itu ada yang akidah, i'tiqad. Ada munafik amalan. Kalau amalan, lek ngomong ngapusi, lek janjian belenjani, lek dikai amanah dikhianati. Ya kan? Itu munafik secara amali. Ndak bikin orangnya kafir murtad, ndak. Tapi ada munafik i'tiqadi, akidahnya. Itu yang disebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah. Kalau ketemu orang beriman, ngomongnya apa? Amanah. Kalau ketemu orang kafir, inna ma'akum, innama nahnu mustahzi'un. Aku iki bolo mbek sampean, mbek wong Islam aku mek ngerjain tok, cek dikira Islam. Nah, orang-orang munafik yang akidahnya seperti ini, itu nanti sama Allah di hari kiamat ditanya tentang nikmat yang telah Allah beri. Lah kok mereka tuker nikmat itu dengan kekufuran kepada Allah? Apa salah satu pertanyaannya Allah? Afalam uzawwijka. Bukankah aku telah menjadikanmu memiliki keluarga? Punya istri, punya anak, punya orang tua, punya cucu. Loh, subhanallah antum, lihat bagaimana Allah itu rahmatnya kepada kita. Zaman kita punya anak-anak kita masih kecil, seneng apa enggak? Senang, diciumin, turu bareng, kita pulang kerja, kita peluk, kita gendong, nanti kita rekreasi bareng. Senang apa enggak? Senang. Ketika anak-anak kita mulai besar, kuliah, kerja, bahkan berumah tangga, wis mulai lali be bapak ibu nggih napa nggih? Allah ganti, anak kita punya anak, berarti untuk kita siapa? Cucu. Seneng manen duwe putu, Masya Allah. Bahkan orang tua itu kadang-kadang nitip no anake nang bapak ibu itu kan kita khawatir ngerepoti orang tua nitipi anak. Tapi orang tua kita dititipi putu. Seneng apa enggak? Seneng. Bahkan lek perlu putumu tak PE, apa anakmu tak PE, putune cek dek kene. Itulah cara Allah menjadikan ternyata rumah tangga itu nikmat. Kita punya istri, punya suami, punya anak, kita punya orang tua, itu nikmat. Nah, maka untuk memahami keluarga yang green flag, jangan pernah antum meremehkan nikmat keluarga. Maka untuk orang-orang yang sekarang punya pemahaman child free, gak ngerti mana Anda, apot, saya ustad bahasa Inggris kok saya ini. Child free itu artinya orang yang nikah, tapi suami dan istri sepakat ndak perlu punya anak. Lagi lah kacau. Coba bapakmu biar child free, gak metu sampean. Iya, lah kok sok-sokan sekarang child free, gak mau punya anak karena anak itu dianggap ngerepoti. Terus mereka berkata apa? Lo ini kan hak asasi. Lo rupamu. Hak asasi dari mana? Orang nikah itu salah satu tujuannya punya anak. Maka maaf, saya sampaikan ini, maaf. TikTok, saya marah ini. Pantes ya marah ya, matanya, jenggotnya cocok. Ada sebagian di antara kita, nun sewu nggih, Bu nggih, angsal boten. Lek boten angsal boten sios niki, angsal boten. Ada orang rabi maneh tapi gak gelem duwe anak, guyon. Lo orang rabi maneh itu kudu siap punya. Lah kok ada rabi digawe enak-enakan tok, ge seneng-senengan tok.
kemudian mensyaratkan kepada istrinya yang kedua, tapi kamu tidak boleh punya anak. Lu kok yo gelem? Lu orang nikah itu bukan cuma diambil enaknya tok, tanggung jawab, punya anak, nanti menafkahi, nanti bertanggung jawab, pesekolahnya, makan mie. Astaghfirullahaladzim. Sampai mana tadi? Sampai presiden yang marah-marah itu. Lanjut. Nah, maka pemahaman kita tentang rumah tangga itu nikmat akan menjadikan kita apa? Nguri-nguri. Apa nguri-nguri itu? Menjaga. Ngeman. Noto. Karena apa? Nikmat itu kalau tidak dijaga, dia akan pergi. Nah, maka bagaimana menjaganya? Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Supaya rumah tangga kita itu difahami. Oh, rumah tangga itu nikmat dari Allah. Senang punya istri, syukur punya suami, alhamdulillah punya anak, sampai nanti sehat, panjang umur, istiqomah, punya cucu, gendong, putu, sampai insya Allah panjenengan punya cicit, sampai gak mati-mati, dua anak mana cicitnya, wah cucu, masya Allah, gak ganti generasi ini ya, panjenengan kerso, urip 170 tahun, mau? Sampai ada satu orang, tapi orang ini bukan Islam. Sempat viral di medsos. Bukan Islam. Kalau saya tidak salah, beliau itu berkeyakinan kejawen. Itu umurnya diklaim di video itu, umurnya sudah mendekati 120 tahun. Hidupnya cuma makan itu sehari sekali tok, wis gak nafsu mangan. Terus selain itu apa? Ngopi sama rokokan. Ketika diwawancarai, Mbah, masih ada ndak keinginan yang belum terwujud? Panjenengan tahu keinginannya apa? Mati. Keinginannya apa? Mati. Wis kesel, ra enek koncoku, anak putu dijak ngomong wis ra nyambung, aku ngrungokne TV ya wis ra ngerti, nyekel HP ra iso, terus keinginane napa, Mbah? Mati. Coba. Itulah sunnatullah, Allah itu sayang sama kita. Maka umur kita itu gak digawe dawa nemen karena kedawan ngerepoti. Nggih napa nggih? Dijak rekreasi sama anaknya karepe nyenengne. Lah kok malah dijak nanti to suwe ram mudun-mudun kok mobil iki awakku wis lara kabeh sampai tempat rekreasi. Le krono lho. Bayangin, sesuatu yang dianggap anak nyenengke untuk dia malah ngeboti. Kok ada kalimat yang agak tidak pas ya? Ngebot. Jangan. Ngerepoti gitu ya. Ngaboti ya. Angel. Sudah lanjut. Nah, kalau kita paham rumah tangga itu nikmat, ayo dijogo. Bagaimana caranya? Ada 4 poin. Untuk mewujudkan rumah tangga yang green flag. Kerja. Kepikiran pulang, rindu sama anaknya, rindu sama istrinya. Ketika dia seorang anak, dia kuliah di luar kota, dia kerja di luar kota, rindu pengen pulang ke rumah orang tuanya. Jadi rumah tangga itu betul-betul tujuan yang di sana kita itu menggambarkan semua kebahagiaan. Ketawa bareng, lek nangis yo bareng, kemudian ada kenikmatan ditum bersama, ada yang susah dipanggul bareng, bareng-bareng. Itulah yang kita cita-citakan itu. Maka kembali ke rumah yang green flag, menyenangkan, ayahnya bertanggung jawab, ibunya sabar, sopan santun, anaknya solih solihah. Itu yang kita ampikan. Yang nomor 1, untuk mendapatkan semua itu, kita perlu memahami untuk antara kita dengan yang lain, itu perlu at-tasamuh wa ghaddut tarfi. Tasamuh itu apa? Saling toleransi. Harus betul-betul ngerti makna tasamuh. Kalau diartikan dengan arti yang lain, itu at-taghaful wat-tajahul. Tasamuh itu apa? Kalau kita sebagai suami, yo ngerti yo. Istri kita itu yo onok kurangi, enek salahe, enek aibe, ada keburukannya. Maka difahami posisi itu. Jangan menuntut dia sesuatu yang memang dia diciptakan tidak ngerti masalah itu. Maka kalau ngomong sama istri, ojo diajak main logika, Pak. Tiwas kesel sampean, Pak. Tiwas kesel.
Karena perempuan itu 90% apa? Perasaan. Kok perasaan saya gak enak ya? Buktinya apa? Ya gak tahu, pokok perasaan. Tapi aku tuh ngerti, tasamuh, taghaful, wes pura-pura gak ro, pura-pura gak ngerti, pura-pura gak ngereken. Nah, dengan itu, kalau kita bisa tasamuh, itulah yang kemudian ada dalam rumah tangganya Nabi. Apa itu? Ketika Nabi Muhammad sempat dijeriti oleh Ibunda Aisyah. Itu kita kan bayangno itu kan koyo abot. Mosok rek Ibunda Aisyah wani jerit kepada Kanjeng Nabi. Mosok Ibunda Aisyah ndak ngerti kalau istri solihah itu ndak boleh mengangkat suara di hadapan suami. Yo ngerti. Tapi Nabi Muhammad juga ngerti kondisi istri sesekali akan seperti itu. Tapi kalau tiap kali ya rodok ya apa gitu. Ini apa? Sesekali. Maka ceritanya begini dalam hadis yang sahih. Ketika itu ada suatu masalah antara Nabi Muhammad dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai Ibunda Aisyah itu mengangkat suara, rodok jerit dalam tanda kutip nggih. Maka ketika Ibunda Aisyah pas ngomong dengan Nabi dengan nada yang tinggi, qadarullah, ayahnya yang bernama Sayyiduna Abu Bakar pas lewat kerungu, loh kok anak saya berani-beraninya nyentak suaminya. Padahal suami dia itu bukan cuma suami untuknya, tapi nabiku, rasul kesayanganku, utusannya Allah. Maka Abu Bakar menganggap perlu saya luruskan. Tapi lihat nanti, yaitu tasamu, toleransi, ojo digedek-gedek nih. Abu Bakar masuk, itu Ibunda Aisyah mau diberi pelajaran sama Abu Bakar. Dalam hadisnya, fatana walaha, nun sewu nggih, meh digepuk. Oleh Kanjeng Nabi, Ibunda Aisyah tadi dibelain, tangannya Abu Bakar radhiyallahu anha dipegang. Abu Bakar, kamu masuk ke rumahku bukan untuk memarahi istriku. Wih, Masya Allah. Kalau memang kamu datang untuk itu, mendingan panjenengan pulang. Pergi Abu Bakar. Langsung Nabi Muhammad ngomong sama Sayyidah Aisyah. Apa kata Rasulullah? Sudah Aisyah, salahku yang tadi tak tebus dengan cara apa? Tak belani kamu di depan ayahmu. Aman kan? Berarti sekarang apa? Satu sama. Atau kalau bahasa kita sudah kosong, wes tak tebus. Coba bayangin. Kalau kita mau memperbesar masalah ini, yo iso, aku nabi. Atau kalau bahasa kita laki-laki apa? Saya ini pemimpin di dalam rumah tangga. Pret. Pemimpin subuhan telat. Pemimpin raiso ngaji. Jangan terlalu tinggi diri. Maka apa? Tasamuh. Dalam cerita yang lain ya banyak jani. Ceritanya apa? Ketika Ibunda Aisyah dibuat cemburu ya kan? Dalam salah seorang istri Nabi ngirim makanan, dalam satu riwayat katanya Sofia, dalam riwayat yang lain istrinya yang lain ngirim makanan. Ibunda Aisyah merasa, loh ini kan hari saya, rumah saya, jatah saya. Kenapa kok istri yang lain masih ganggu ngirimi makanan? Ditampel, piringnya pecah, makanannya terhambur. Nabi Muhammad marah? Ndak. Padahal coba marah, pantes nopo mboten? Jane yo pantes. Karena kesalahannya berlipat. Nomor 1, mecah piring. Nomor 2, bikin makanan tercecer, berhambur. Nomor 3, dalam keadaan ada tamu yang seharusnya dia ngerti kondisi sedang ada tamu. Yang ketiga, apa salahnya istri yang lain ngirim makanan? Faham boten? Apa yang terjadi? Dipecah. Tapi Rasulullah bilang, satu kalimat menjadikan masalah selesai. Singkat, padat, jelas. Itulah teori komunikasi. Apa kata Ibunda, kata Rasulullah? Gharat ummukum. Ibu kalian sedang cemburu. Mari. Jadi berusaha memahami. Nah, kalau istri sama dengan suami. Suami itu seharian capek di luar rumah. Nggih napa nggih, Bu? Boten? Bu, mirengaken nggih. Suami itu seharian wis kesel di luar rumah. Kalau terkadang panjenengan ajak ngomong, Mas, Bang, Babe,
bapak ya arek-arek. Terus panjenengan ngomong, tiba-tiba kok gak enek sautan. Ternyata sautannya suara kur. Itu ndak usah dijambak rambutnya, dijak ngomong kok ditinggal. Masya Allah, bendera Muhammadiyah ini kebanggaan. Sudah green screen betul, green flag betul ini. Nah sudah, maka coba ibu-ibu, kalau suaminya lagi keturun, cedek ono. Suamiku, makhluk yang Allah kirimkan menghiasi hidupku. Lola kok pret. Terus bilang lagi, makhluk tertampan di dunia ini untukku. Kaulah kebahagiaan dunia akhiratku. Lah kok mereka suami ini tangi. Astagfirullah, jin kok di mana iki? Nah, itu maka kurang lebih. Maka untuk menciptakan rumah tangga itu tasamuh. Kurang luwe, toleransi. Orang tua kepada anak juga sama. Anak kepada orang tua juga sama. Yang kedua, al-muhafadzatu ala asraril usrah. Gila perempuan. Hei perempuan. Mana perempuan? TikTok ada perempuannya apa enggak? Perempuan semua ini isinya. Wong 3.000 lebih wong wedok kabeh. Bu, nomor 2, untuk menjaga green flag di dalam rumah tangga, al-muhafadzatu ala asraril usrah. Menjaga rahasia rumah tangga. Biasa yang suka curhat bapak-bapak apa ibu-ibu? Wes salah nuduh wong liya, double salah. Bu, yang suka curhat itu bapak apa ibu? Ayo wes, timbang digerodok ibu-ibu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, podo lah sekarang sama. Ketika Anda curhat, Bu, jangan cerita keburukan pasangan kepada orang lain. Kenapa? Kalau pas dia punya niat jelek, dia punya senjata untuk ngerusak suami Anda. Oh, ternyata titik lemahnya di situ. Yang nyeritani siapa? Yang nyeritani siapa? Istrinya sendiri. Sehingga ketika nanti rumah tangganya rusak, direbut sama ibu-ibu janda sebelah rumah. Enggak. Jangan janda, gadis. Direbut oleh gadis sebelah rumah, ucapkan alhamdulillah. Pak, jenengan kerso Pak, direbut gadis. Pak, kerso mboten? Kalian guyu. Astagfirullah. Saya ini sudah mulai latihan, Pak. Ceramah itu harus yang baik, gitu. Mencerminkan keadaan negara yang sedang baik-baik saja. Ngomong sing api, sing. Nah, sekarang begini. Apa pentingnya tidak boleh menceritakan rahasia buruk dalam rumah tangga untuk membentuk sugesti positif di pikiran orang lain tentang rumah tangga panjenengan? Paham boten? Begini. Anda cerita tentang suami kepada orang lain. Mbak, kok katanya sumringah terus, Mbak? Alhamdulillah. Bojomu ya apa, Mbak? Alhamdulillah. Anak-anak? Alhamdulillah. Ya apa, Mbak? Beberapa waktu terakhir kan ekonomi sedang susah. Rumah tanggamu, Mbak? Alhamdulillah. Sehingga yang muncul di pikiran orang lain tentang rumah tangga panjenengan itu kebaikan. Satu orang mikir kebaikan tentang rumah tangga Anda. 2 orang mikir kebaikan tentang rumah tangga Anda. 3 orang, 4 orang, 5 orang. Itu memunculkan apa? Prasangka. Sementara prasangka itu, Bu, Pak, tidak sesederhana yang kita pikirkan. Allah berfirman dalam hadis qudsi sahih. Ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah, sesuai prasangka hambaku. Lah kalau rumah tangga panjenengan itu 1 orang mikir api, 2 orang mikir api, 3 orang mikir api, 4 orang mikir api, 5 orang mikir api, sak pengajian mikir rumah tangga panjenengan api, itulah yang akan Allah munculkan dalam rumah tangga panjenengan. Tapi sebaliknya, itu suamiku letoy. Kenapa? Iya, letoy itu. Bu, gak boleh cerita begitu. Bojoku iku, Mbak, aduh. Lek ngomong kasar. Nanti kalau dia punya niat jelek, dia bilang apa? Wes Mbak, pegatan ae Mbak, opo sih enake urip wong sing kasar. Nanti kalau Anda pegatan dipek dia suami Anda, mau? Nah, terus cerita yang lain lagi. Anu Mbak, bojoku ku ngene, bojoku ngene.
Anda sadar ataupun tidak, itu pasti jadi bumerang. Karena keburukan rumah tangga yang terlanjur menyebar akan digunakan untuk setan ngerusak rumah tangga. Maka tunjukkan ketika Anda sudah keluar rumah saya baik. Jangan satupun orang dengar tentang keburukan istri Anda, tentang keburukan suami Anda dari lisan Anda. Kenapa? Dengerin, ada hadis yang lain. Panjenengan sampun faham sedoyo. Barang siapa menutup aib seorang muslim, apa yang terjadi? Allah akan tutup aibnya. Bu, mana? Endi wong emang? Mana? Mana orangnya? Kalau Anda nutup aib suami Anda, aib Anda sama Allah ditutup. Bahkan boleh jadi Allah tutup aib Anda di depan suami Anda. Suami tidak ngelihat keburukan Anda. Apa sebab sebelumnya Anda tutupi aib suami Anda di depan orang lain? Begitupun sebaliknya, suami jangan gitu. Bojoku iki lek wis masak ra kenal jam. Turu ratus dhisik ambune terasi sik nempel ndek keleke. Terus ibu-ibu yang denger ngomong begini, Mas, gak kepingin be aku ta Mas, wangi loh Mas. Keleke dibuka. Nanti begitu. Maka saling menutupi kekurangan di dalam rumah tangga. Anak, jangan bongkar aib orang tua Anda. Orang tua, jangan bongkar aib anak-anak Anda. Rumah tangga itu akan terjaga di dalam kebaikan. Allahumma amin. Yang ketiga, harus ada waktu spesial untuk keluarga. Khusus fokuskan waktu itu untuk keluarga. Saya kalau ngomong begini, istri saya marah, koyo iya saya. Nah, kalau saya dimarahin istri mengenai waktu, saya akan ngomong, kudu aku, iki loh. Begitu. Nanti saya akan ceramai istri saya. Waktu untuk umat, rumah tangga itu nomor 1. Harus ada waktu khusus. Saya cerita nih panjenengan. Nabi Muhammad itu sesibuk beliau. Anda tak kasih gambaran sibuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isyaknya jam berapa Kak muni-muni? Pak Samsul menang. Nggak dealing 12. Sudah, saya ceritain. Saya tunjukkan kepada panjenengan sibuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Siti Fatimah radhiyallahu anha mencari ayahnya di rumah Ibunda Aisyah. Dicari di waktu duha. Apa kata Ibunda Aisyah? Ayahmu keluar. Datang lagi ba'da zuhur. Apa kata Ibunda Aisyah? Ayahmu belum pulang. Datang lagi menjelang maghrib. Ayahmu masih belum pulang. Sampai Ibunda Aisyah sungkan. Apa kata Ibunda Aisyah? Fatimah, kamu tidak usah balik ke sini. Nanti kalau ayahmu pulang, aku beritahu dicari Fatimah biar ayahmu yang datang ke rumahmu. Oke. Panjenengan tahu, Rasulullah pulang ke rumah Ibunda Aisyah, baru kemudian ke rumahnya putri tercintanya yaitu Siti Fatimah jam berapa? Menjelang tengah malam. Keluar setelah subuh menjelang tengah malam, masih menyempatkan waktu golei anake karena anaknya punya keperluan. Orang tua sekarang bisa begitu? Mau green screen dari green screen mana? Kuala tuh satu Wahyudi saya. Mau green flag dari mana waktu untuk anak tidak dikasih? Saya itu jamaah jujur disindir putra saya Ikrimah itu. Ikrimah itu kan sekolah di dekat sini. Di sekolahannya Ikrimah itu ada yang namanya parade tasmi, di mana seorang anak itu pamer ke orang tuanya pencapaian selama sekolah 1 semester. Nanti ada yang hafalan, ada yang ngasih puisi, ada yang kemudian drama, macam-macam. Dan itu subhanallah, saya tidak pernah datang. Gak tahu teko. Bangga dong, Ustadz nasional loh, ngabur ya, sibuk. Dikira bangga, malah ngisin sudah. Kemarin waktu murid kami di SD Muhammadiyah 4, khataman juz 30 sekali duduk. Saya sempatkan waktu untuk datang. Bukan anak saya, murid saya. Saya duduk di sampingnya,
Dia baca juz 30 dari Amma Yatasa'alun sampai An-Nas. Anak saya WA lewat umiknya. Abi waktu Ikrimah parade tasmi tidak pernah datang. Itu yang bukan anaknya malah duduk di sebelahnya. Teng. Wih. Anak kurang ajar ini. Abinya disindir ya kan? Nah tapi itu jadi apa? Pelajaran buat kita. Kita tidak menyempatkan waktu untuk anak kita cerita. Kita tidak menyempatkan waktu untuk anak kita berekspresi di depan. Green flag dari mana? Kita terlalu sibuk dengan kerja yang kalau kita dikritik, saya ini kerja untuk rakyat. Untuk rakyat, keliru. Saya ini kerja juga untuk siapa? Untuk kamu, dan perempuan di sebelah sana. Ngawur. Padahal dia lupa, anak itu butuh waktu kita ngobrol, duduk bareng, keluar bersama, makan santai bersama. Itu dia butuh. Rasulullah menyempatkan untuk Siti Fatimah. Nah, dalam keadaan sesibuk itu, ini serius, Rasulullah masih menyempatkan ngobrol dengan istrinya sehari 2 kali. Rasulullah datang ke rumah istrinya sehari 2 kali. Ba'da subuh dan menjelang maghrib. Keliling ke rumah 9 orang istrinya. Sempet. Ini bukan masalah sibuk, ini masalah ngerti prioritas Anda ya? Utak kiron sore, Masya Allah. Ini bukan masalah sibuk, ini masalah prioritas. Orang itu kalau suka olahraga, sesibuk apapun tetap ada waktu buat olahraga. Kenapa? Untuk dia olahraga adalah prioritas. Orang kalau seneng naik gunung tenan, gunung apa ya, Semeru lah, Rinjani lah, gunung Gunung Klotok lah. Sesibuk apapun dia, ada waktu untuk datang ke gunung, naik gunung. Kan begitu. Orang kalau seneng futsal, saya pernah sama Mas Dian nih, pengajian di Palu, rame-rame, setahun pasca tsunami Palu. Diundang dengan ustadz-ustadz nasional yang lain-lain itu. Sudah, setelah acara selesai, kita diundang datang ke rumahnya tokoh masyarakat setempat, makan bareng di sana. Masuk ke hotel, itu kisaran jam 10, setengah 11. Jam setengah 12 kamar saya diketok, tok. Saya kira siapa? Jangan-jangan perempuan minta dinikahi. Kan takut saya kan. Ternyata apa? Ustadz-ustadz yang lain ngejak futsal. Setengah 12 bengi ngajak futsal. Kenapa kok masih sempat ngajak futsal? Mulai mari subuh durung istirahat, keluar habis subuh itu, keliling sampai pengajian, sampai datang ke rumahnya tokoh. Setengah 12 sempat futsal karena suka. Kenapa dia suka? Karena dia hobi. Maka dengan itu diprioritaskan. Nah, kita ini tidak ada waktu buat ngaji. Bukan tidak ada waktu, kamu tidak prioritaskan Quran. Tidak ada waktu buat keluarga. Bukan tidak ada waktu, tapi keluarga bukan prioritas. Pada lek loros yang rambut sopo. Anda itu loh, lanang-lanang itu loh. Lek loros yang mijeti sopo. Oh, mijeti Jen. Nasib Pak Alek. Saya tahu Pak Alek, tapi jangan curhat di sini. Mana teman-temannya Pak Alek itu? Ya Allah, masa enggak Anda kok enggak perhatian? Yo, cariin lah. Masih mau? Ente sih mijeti kerasa mboten? Goyang-guyut. Seri ini Pak Nabil mau nyariin buat Anda ini Pak Juli nih. Cariin Pak Juli, Pak nguluntrang-nguluntrang wong papat gak tahu digolek nih ya. Prioritaskan keluarga untuk punya waktu. Rasulullah keliling ke rumah istri-istrinya. Rasulullah mendengarkan cerita istrinya. Rasulullah makan bareng istrinya. Sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, untuk mendapatkan rumah tangga yang green flag, al-mufaja'ah al-basitah al-muaqqatah. Sesekali kasih kejutan-kejutan ringan. Itu yang menjadikan rumah tangga seger mana? Kasih kejutan ringan. Dek, istrinya siap. Mesti ini apa namanya? Surprise. Dek, aku punya surprise untuk kamu. Apa Mas? Aku sudah nikah lagi. Terus ini istri ini kerungu bukan surprise ini, sutris ya. Kasih kejutan ringan.
ada kotak kecil berwarna merah dilapisi kain beludru. Kasih kan, Dek. Ternyata istrinya apa? Isinya tusuk gigi. Dikira dia apa? Cincin kayak tusuk gigi. Rolek bojone untune bolong kabeh. Sudah, kasih kejutan-kejutan ringan. Insya Allah seru. Anak bertukar hadiah. Seru enggak kira-kira kalau ada satu hari, ya mungkin per 3 bulan sekali, atau tentukanlah waktunya di hari ulang tahun itu kan yo gak bid'ah sing nemen-nemen. Kita ini kadang-kadang kan nemen cuklek, aja nemen-nemen. Bertukar hadiah di momen-momen yang spesial. Kasih hadiah dibungkus, dibeli, nanti dibuka bareng-bareng. Itu seru. Itu bikin rumah tangga itu kalau bahasa orang Kasembon itu biar seru ada ice breakingnya gitu loh. Ngerti ada ice breaking? Parutan es itu loh. Zaman dulu kalau Anda beli es serut, wah serasa mangkok kayak susu ndukure, wah minuman tidak datang-datang sampai saya kerungu es, ya Allah ya Rahman. Nah sudah, maka itulah harapan kita. Karena apa? Ada nanti di surga itu reuni bareng keluarga. Baik jamaah sekalian, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Tentu kurang dan lebihnya saya juga memohon maaf. Apabila ada baiknya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salah dan kurangnya tentu dari kami pribadi, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih yang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.